Shalom. Selamat memperingati Jumat Agung. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema kuasa darah Yesus. Tema ini saya adopsi dari tema yang dicanangkan atau ditetapkan oleh pengurus pusat GBI secara nasional, sehingga GBI mempunyai tema Jumat Agung yang sama, yaitu kuasa darah Yesus atau kuasa darah Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Jumat Agung bukan sekedar mengenang penderitaan Yesus, tetapi Jumat Agung juga merayakan kemenangan melalui darah Yesus. Dunia tentunya melihat salib sebagai kekalahan, tetapi surga melihatnya sebagai kemenangan. Karena di atas kayu salib itu sosok pribadi Yesus telah berhasil mengalahkan egonya. Di tengah-tengah sebuah cemoohan dan sebuah tantangan, jika engkau anak Allah, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Dan ternyata Yesus tidak membuktikan dirinya sekalipun ia bisa melakukannya. Semata-mata hanya ia ingin taat kepada Bapa. Bahkan di Taman Getsemani dia berkata, kalau boleh lalukan cawan ini, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Yesus menundukkan seluruh egonya untuk sepenuhnya mengikuti kehendak Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tanpa darah Yesus, kita sadar tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sejak masa perjanjian lama, maka diperlukan pengorbanan anak domba yang tak bercacat untuk bisa menghapus dosa apabila umat melakukan kesalahan. Nah, itu menggambarkan akan dibutuhkan sebuah pengorbanan, sebuah pencurahan darah yang bisa membawa pengampunan. Tanpa darah Yesus tidak ada penebusan. Dan tanpa darah Yesus juga tidak ada keselamatan. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22, mari kita akan membaca. Ibrani 9 ayat yang ke-22. Firman Allah kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ulangi sekali lagi, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi jika Yesus tidak berkorban dan darahnya tercurah buat kita sekalian, maka kita sebagai orang yang berdosa tidak mendapat pengampunan. Tetapi bersyukur kepada Allah bahwa Ia telah mengutus anaknya untuk mati menggantikan kita. Dengan kematiannya terjadi pertukaran, maka hukuman atas dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita telah ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, maka kita berpengharapan yang sakit bisa sembuh. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19 juga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dikatakan di sini bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang penuh dengan dosa itu, yang kita warisi dari dosa keturunan nenek moyang Adam dan Hawa,
yang membuat kita ibarat sepeda pernah jatuh dan sudah oleng, sehingga ia pasti akan cenderung ke kiri ataupun ke kanan dan tidak bisa berjalan dengan lurus. Setiap kendaraan yang pernah jatuh, tertabrak dan lain sebagainya juga tidak akan bisa lagi seperti semula. Demikian pun kehidupan kita. Ya, makasih. Tetapi oleh karena anugerah kasih kemurahan Tuhan, maka kita percaya Tuhan telah menebus kita sekalian dan memulihkan keadaan kita, bukan dengan barang yang fana, tetapi dikatakan oleh darah yang mahal. Darah yang mahal yang tidak bisa kita beli dengan uang. Darah yang mahal yang telah Tuhan karuniakan sebagai korban penebus dosa. Nah, apa darah itu? Apa darah Yesus itu? Darah Yesus bukanlah darah biasa. Darah Yesus bukanlah darah binatang lagi yang digambarkan dalam perjanjian lama. Darah Yesus adalah darah yang tidak berdosa. Di antara segala upaya Allah melalui nabi-nabinya di masa yang lampau ketika masa perjanjian lama, namun ternyata nabi-nabi tadi tidak bisa membuat umat bisa tetap mengikut Tuhan setia. Dan pada akhirnya seluruh gambaran yang terjadi dalam perjanjian lama menjadi sebuah simbol yang menggambarkan akan terjadinya sebuah pengorbanan. Darah yang tidak berdosa, darah yang suci dan sempurna, dan darah yang menggantikan manusia berdosa. Yesus mati bukan karena kelemahan, bukan karena kekalahan, tetapi semata-mata karena Dia mengasihi kita, mengasihi saya dan mengasihi saudara, dan Dia punya komitmen untuk taat sepenuhnya kepada apa yang menjadi kehendak dan rencana Bapa bagi karya keselamatan umat manusia. Dan demi satu misi itu, Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawaku bagi manusia. Dengan misi penyelamatan yang seperti ini, maka darah itu bukan lagi darah biasa, tetapi darah itu mengandung kuasa. Kuasa yang sangat powerful yang mengubah segala sesuatunya. Dan kuasa apa saja yang dari Yesus ini, dari darah Yesus, maka kita lihat yang pertama, maka darah Yesus itu memiliki kuasa pengampunan dosa. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi oleh darahnya kita beroleh pengampunan dosa. Tidak ada dosa yang terlalu besar ketika kita melakukan banyak sekali kesalahan, hidup di dalam lembah dosa. Masa lalu kita penuh dengan kekelaman. Tetapi Tuhan berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9, apa katanya? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menjauhkan kita dari segala yang jahat. Jadi jika kita mengaku dosa kita, jadi tentu sebagai orang yang percaya kita tahu kita bisa jatuh ke dalam dosa dan masih jatuh dalam dosa, tetapi ada karya kasih karunia yang membuka pintu anugerah pengampunan oleh karena darah Yesus telah tercurah untuk memberikan pintu pengampunan buat kita yang mengaku kesalahan, yang menyesalinya, yang bertobat dan kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Karena itu, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, sudah menerima kuasa pengampunan dosa, betapapun dosa-dosa kita di apa yang sudah kita lakukan, maka mari kita lepaskan diri kita
dari rasa bersalah karena kita mau terima pengampunan dari Tuhan. Maka kita terima pengampunan itu sepenuhnya sebagai orang yang telah diampuni. Dan kita tidak lagi hidup dalam tuduhan atau intimidasi si iblis. Kuasa yang kedua adalah ketika kita lihat darah Yesus tercurah buat kita, maka kuasa apa yang kita terima? Yaitu pembenaran. Kita dibenarkan di hadapan Allah, Sang Hakim yang adil. Dia yang menentukan hidup manusia masuk surga dan neraka. Dia juga yang menentukan kadar hukuman yang kelak akan diterima manusia yang berdosa. Namun oleh karena anugerah kasih karunia, Tuhan berkata dalam Roma 5 ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kita mendapat kepastian keselamatan, bukan lagi mudah-mudahan, bukan lagi semoga, bukan lagi sebuah harapan, tetapi sebuah kepastian. Tuhan memberikan kepastian buat kita, orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, untuk menerima pembenaran dari Allah. Jadi bukan karena kita orang benar, kita tidak berbuat salah, kita orang yang suci, yang kudus, maka kita bisa merasa bahwa saya orang yang benar. Tetapi firman Allah dengan jelas mengatakan tidak seorang pun yang benar. Semua manusia telah berdosa, semua manusia telah berdosa. Yang mengatakan itu bukan saya. Firman Tuhan katakan, tidak seorang pun yang benar. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan. Dan manusia yang berdosa ini ibarat orang jatuh di lumpur. Orang yang berada di lumpur tidak dapat keluar dengan kekuatan sendiri. Dia butuh faktor di luar dari dirinya untuk mengangkat dia dari lumpur itu. Demikian pun kita, setelah kita jatuh ke dalam dosa, maka kita butuh kekuatan darah Yesus untuk dapat mengangkat kita keluar dari lumpur itu dan dinyatakan benar di hadapan. Karena itu kita bukan lagi orang berdosa yang akan dihukum, tetapi orang benar oleh kasih karunia Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang pertama tadi kita punya kuasa. Kuasa apa? Pengampunan. Yang kedua setelah diampuni kita dibenarkan. Dan yang ketiga setelah kita dinyatakan dibenarkan ada kuasa perlindungan. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Ketika Allah dalam perencanaan untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari negeri perbudakan di mana manusia hidup dalam perbudakan. Menggambarkan bahwa manusia memang hidup di dalam perbudakan dosa. Sebagai orang yang telah jatuh dalam dosa, kita menjadi hamba dosa. Kita dalam perbudakan dosa dan kita menjerit dalam situasi yang seperti itu karena tidak punya kuasa untuk dapat hidup bebas dan memohon kasih karunia Allah untuk membebaskan. Setelah jeritan, tangisan, permohonan yang berulang-ulang dipanjatkan kepada Allah, maka Allah punya kasih karunia, punya planning untuk penyelamatan umat Israel. Nah, dalam planning Allah dia mengutus Musa walaupun awalnya Musa menolak, tapi akhirnya ia harus menerimanya. Dan dalam kepemimpinan Musa ternyata tidaklah mudah. Umat yang terbentuk dalam karakter yang lama dan hidup di negeri perbudakan. Tentu banyak tabiat-tabiat buruk, banyak pola hidup yang buruk yang membuatnya sulit
untuk dapat ikut seperti tuntunan Musa dan tuntunan Tuhan melalui Musa. Dan sekalipun melalui hukuman yang Tuhan nyatakan dari yang pertama, bahkan sampai pada akhirnya hukuman yang ke-10, ada tulah ke-10 anak sulung yang mati. Nah, anak sulung yang mati ini demi supaya umat Israel tidak kena tulah ini, maka setiap umat harus apa? Memberikan tanda di ambang pintu rumahnya dengan darah, bukan dengan cat. Kalau pakai cat merah tidak akan kena. Dia tahu ini palsu. Yang benar adalah dengan darah anak domba yang tak bercacat, tak bernoda. Yang menggambarkan darah Yesus. Maka ketika Allah katakan aku lewat melihat darah itu, aku akan melewatinya. Dan akan meluputkan engkau daripada maut. Jadi darah itu memberikan perlindungan kita dari maut. Darah anak domba melindungi bangsa Israel dari maut. Darah Yesus menjadi perlindungan rohani bagi kehidupan kita sekalian. Karena itu kita berdoa supaya keluarga kita semuanya ada dalam perlindungan darah Yesus. Ketika ada hal-hal yang lain, kadang-kadang ketika mara bahaya menimpa, ya, nyaris menimpa kita, kadang kita secara spontanitas yang terbiasa rohani, dia bilang darah Yesus. Maka puji Tuhan, Tuhan dapat menolongnya. Walaupun itu bukan berarti jimat. Darah Yesus nyebut, kemudian kita mencobai dan terhindar dari bahaya. Tidak begitu maksudnya. Tetapi darah Yesus penuh kuasa. Kalau dulu, zaman dulu, kita sering pakai pujian darah Yesus ya. Apa tuh lagunya? Iya, ya. Terus kalau dalam peperangan rohani kita pakai darah Yesus. Nyanyi. Jadi lagu-lagu lama dulu memang luar biasa, ya. Oleh darah anak domba. Ya, kita percaya bahwa Tuhan menjaga hidup kita. Karena itu kita percaya ada perlindungan Tuhan. Kalau dulu saya ingat sekali ketika awal-awal saya menerima penglihatan Tuhan lewat mimpi yang membuat saya kembali kepada Tuhan. Saya melihat, jadi dalam perjalanan saya, kalau saya sekolah, ya dalam perjalanan kaki ke Krekot Bundar dari Gunung Sahari, itu langit seolah-olah terbuka. Saya merasa penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan menaungi saya. Dan ketika di tengah perjalanan di pinggir kali Gunung Sahari ada yang malak begitu ya. Saya percaya Tuhan juga lindungi saya sehingga saya juga bisa luput dari semua itu. Bahkan yang malak nguber-nguber sampai ke sekolahan nungguin gitu ya. Minta duit, bahkan kadang saya sudah datang. Dia sudah tunggu duluan, datang duluan. Tapi puji Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Sehingga saya tidak perlu keluar uang, saya tidak celaka, tapi Tuhan benar-benar melindungi dengan caranya yang ajaib. Puji Tuhan. Yang keempat, mari kita cepat ya. Yaitu ada kuasa apa? Perdamaian. Tentu setiap orang kepengen berdamai. Kata orang, sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Jadi kalau semua itu tergantung kita, maka yuk mari kita pilih hidup berdamai. Tetapi berdamai dengan orang itu pilihan kita. Berdamai dengan Tuhan gak bisa semau begitu. Gak bisa, karena bagi Allah, ya kita dikasihi, tetapi dosa kita tidak mungkin membuat kita menjadi musuhnya Allah. Dosa itu yang memisahkan kita, kata Allah. Nah, karena itu hubungan kita rusak, kita makin jauh dari Tuhan. Kita tidak bisa menghampiri Allah dalam kecemaran.
Dan untuk itu kita perlu diperdamaikan dalam hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Kolose 1 ayat 20 berkata, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi darah Yesus bukan darah sembarangan. Kuasa darah Yesus membawa kita dipulihkan relasi hubungan kita dengan Tuhan. Dulu kita menjadi musuhnya Allah, maka sekarang kita setelah diperdamaikan, diberi kuasa supaya bisa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Dulu kita jauh, segala sesuatu rasanya nggak bisa kita menghampiri Allah karena kenajisan kita. Tetapi sekarang oleh karena kita anak, kita bisa panggil dia Bapa, menggambarkan betapa dekatnya hubungan kita yang telah dipulihkan sebagai Bapa dengan anaknya. Jadi darah Yesus membawa pendamaian. Darah Yesus yang memberikan juga kita sebuah pemulihan sukacita kembali di dalam hidup kita. Ada pengharapan, hubungan relasi juga dengan sesama yang bisa didamaikan oleh darah Yesus. Jika kita bersedia mengikuti tuntunan Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita datang menghampiri Allah, sebelum kita nanti terima perjamuan kudus, maka ajaran firman Tuhan menasihatkan, jika ada yang engkau ketahui masih ada yang masih belum beres dengan engkau, lebih baik kau bereskan dulu sebelum engkau datang kepada Allah. Karena Allah tidak berkenan jika kita masih ada hal-hal yang mengganjal dengan sesama. Kita tidak perlu lagi harus ada kebencian yang dipendam. Tidak perlu lagi ada kepahitan yang dipelihara. Tidak lagi ada hubungan relasi yang rusak yang kita biarkan terus terjadi. Tapi mari melalui pengorbanan Tuhan kita hidup berdamai dengan Allah dan hidup berdamai dengan semua orang. Yang terakhir, mari kita bisa lihat di sini ada kuasa kemenangan. Jadi darah Yesus memberikan kita pengampunan. Darah Yesus memberikan kita kuasa pembenaran. Darah Yesus memberikan kita kuasa perlindungan. Darah Yesus memberikan kita kuasa pendamaian. Dan darah Yesus juga memberikan kita kuasa untuk hidup berkemenangan. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi darah Yesus telah mengalahkan kuasa-kuasa apapun juga yang ada di dunia ini. Dan kita beroleh kemenangan. Kemenangan bukan karena kita hebat. Kemenangan bukan karena kita mampu. Tetapi kemenangan oleh karena Tuhan yang telah menang dan memberikan kemenangan itu kepada kita. Darah Yesus memberikan kemenangan kepada kita atas iblis. Jadi kita telah menang melawan iblis. Iblis itu luar biasa. Iblis itu terlalu cerdik. Tetapi secerdik-cerdiknya iblis sebenarnya kita telah mengalahkannya. Oleh karena Tuhan telah menang. Dan kita juga menang atas dosa. Kalaupun dosa ingin menguasai kehidupan kita. Tapi kita punya kuasa Yesus yang telah memberi kita kemenangan untuk dapat mengendalikan kehidupan kita, mengendalikan diri kita agar kita tidak terjerat di dalam kehidupan yang penuh dosa itu. Kemudian juga kemenangan atas rasa ketakutan. Ada banyak orang khawatir, ada banyak orang hidup tetap dalam ketakutan sekalipun sebagai orang yang percaya. Ketakutan kita akan masa depan yang semakin suram, akan banyak hal tantangan-tantangan ke depan yang makin sulit. Tapi firman Tuhan menyatakan darah Yesus telah memberi kita kemenangan. Karena itu kita mari hidup sebagai orang yang menang.
Sekali lagi, banyak orang yang masih hidup sebagai korban. Banyak orang yang masih hidup sebagai korban. Kita tidak boleh membiarkan diri kita hidup sebagai korban. Tetapi kita hidup sebagai orang yang telah menang, bahkan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang karena kemenangan yang kita peroleh itu bukan karena kita yang hebat, tetapi kita mulai sebagai orang yang sudah menang. Maka kita berjuang dari kemenangan itu. Kita berjuang dari kuasa kemenangan yang kita peroleh. Sehingga kita juga bisa menang atas masa lalu kita. Sekelam apapun masa lalu itu yang menyelimuti hidup kita. Nah, itu tentunya tidak akan mudah iblis biarkan kita seperti itu. Oh, kita sudah tahu, kita sudah punya kuasa ini. Kita sudah dibebaskan dari semuanya tadi. Kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Dan kita sebagai orang yang punya kuasa kemenangan. Maka hal yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu waspada terhadap adanya intimidasi iblis di dalam kehidupan setiap orang. Setelah kita menang, iblis tidak berhenti. Dia tidak lagi hanya menyerang dari luar, tetapi dia akan mengintimidasi dari dalam. Ada suara-suara tuduhan, ada suara-suara intimidasi, seolah-olah itu seperti hati nurani, tetapi sebenarnya itu bisa melemahkan kita. Ketika ada suara-suara itu kita biarkan akan terus mengintimidasi kita dan membuat kita seperti orang yang kalah, yang hidup tetap di dalam pola hidup yang lama dan lain sebagainya. Ya, Wahyu 12 ayat 10 menyebutkan bahwa iblis itu adalah pendakwa. Dia bisa berbisik kepada kita, kamu tidak layak loh. Kamu penuh dosa, hidup kamu begitu buruk, dan lain sebagainya. Tuhan tidak benar-benar mengampunimu. Kamu terlalu kotor, dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini kadang-kadang membuat kita tidak punya kepercayaan diri untuk dapat melayani. Tidak punya kepercayaan diri untuk dapat bersaksi. Tidak punya kepercayaan diri untuk dapat hidup berkemenangan. Kenapa? Karena ada intimidasi iblis yang terus-menerus menuduh diri kita. Dan itu banyak dialami oleh orang-orang yang percaya. Nah, intimidasi iblis ini juga tentunya boleh dikatakan bukanlah sebuah kebenaran yang boleh kita terima. Karena itu sebenarnya adalah sebuah intimidasi yang melemahkan, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Iblis tidak bisa mengubah status kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Ketika kita sudah dibenarkan oleh Allah, di hadapan Allah, tidak seorang pun melalui perkataan orang-orang di sekitar hidup kita yang bisa membuat kita seolah-olah menjadi orang yang terus hidup tidak layak di hadapan Tuhan. Status kita tidak ditentukan apa kata orang. Status kita ditentukan apa kata Tuhan. Dan jika di hadapan Tuhan kita dinyatakan benar, jika di hadapan hakim kita dibenarkan, maka keputusan hakim bersifat final. Maka itulah yang terjadi. Kebenarannya bahwa kita ini sudah ditebus. Jangan mau dikacaukan pikiran kita. Kebenarannya bahwa kita sudah dibenarkan. Dan kebenarannya bahwa kita sudah diperdamaikan. Kita sudah menang. Jadi bukan akan menang, tapi sudah menang. Dan kalau kita sudah menang, kemenangan itu sudah ada pada kita. Sabuk kemenangan, sabuk seorang pemenang sudah dikenakan kepada kita. Karena itu harusnya hidup kita berpadanan dengan status sebagai orang yang sudah menang. Orang yang sudah menang, orang yang sudah juara, tentunya berbeda dengan orang yang baru berjuang untuk jadi juara. Kesulitan yang lebih adalah ketika kita sudah menyandang juara itu, bukan? Kalau orang yang belum jadi juara, dia bisa lebih santai.
Tetapi orang yang sudah menyandang juara, dia harus berperilaku seperti seorang yang memang juara. Kalau orang sudah juara dunia, maka dia tidak bisa lagi menjadi orang yang seperti biasa. Orang yang punya status sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka dia juga harus menunjukkan sebuah kesaksian hidup seperti orang yang sudah dibenarkan. Karena itu tadi intimidasi kuasa iblis itu hanya bisa kita katakan bukan cuma oleh darah tetapi oleh kesaksian kita, kata firman Tuhan. Kesaksian itu adalah sebuah bukti bahwa kita mengakui Tuhan dengan iman kita. Bahwa saya sudah terima. Jadi jangan seolah-olah belum terima. Orang yang sudah menang, sudah menang. Bapak Ibu, seorang wanita muda datang kepada Tuhan dengan masa lalu yang begitu kelam, begitu gelap, begitu kotor. Tetapi dia sudah bertobat dan menerima Yesus. Tetapi meskipun seperti itu, wanita ini setiap hari hidup dengan suara yang terus mengintimidasi dirinya. Ada suara iblis yang berkata, kamu terlalu kotor, kamu tidak layak, hidupmu tidak benar, masa lalumu begitu buruk. Dia datang ke gereja, tetap ke gereja. Bahkan mungkin dia melayani, tetapi dia masih tetap hidup dalam rasa bersalah oleh masa lalu. Sampai suatu hari, dia mengerti bahwa ada suara yang berkata firman Tuhan. Bahwa kita sudah ditebus, harganya telah lunas dibayar. Kita sudah diampuni. Kuasa darah Yesus sudah tercurah. Dan kita sebagai orang yang sudah menang. Maka pada satu malam itu dia datang kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan, selama ini aku tidak yakin. Dan lebih meyakini dengan perasaanku yang selalu menuduh aku begitu kotor, aku begitu jahat, aku begitu berdosa. Bahkan mungkin aku berkata, akulah orang yang paling berdosa di antara semua yang berdosa. Tetapi hari ini, aku tidak akan membiarkan diriku lagi hidup oleh perasaanku. Tapi aku mau hidup oleh firman-Mu yang menyatakan aku telah dibenarkan. Dengan penuh air mata, Tuhan, kalau Engkau sudah mengampuni aku tidak mau lagi menghukum diriku sendiri. Banyak orang kadang-kadang seperti tadi saya katakan, masih hidup sebagai korban. Masih hidup sebagai orang yang bersalah. Masih hidup dalam tuduhan. Dan kita masih hidup dalam peperangan roh, untuk melawan intimidasi tadi. Kita melawan kutuk dosa. Padahal kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Hari ini, mari kita bisa belajar dari wanita itu. Karena wanita itu ketika hari itu, dia bukan hanya meneteskan air mata, tetapi rantai rasa bersalah itu dipatahkan. Dan ternyata masih ada orang-orang yang hidup serupa dengan itu. Sudah diampuni, tapi masih merasa bersalah. Sudah ditebus, tapi masih hidup tertuduh. Hari ini Tuhan mau berkata kepada saya dan saudara, darahku sudah cukup tercurah. Pengampunan yang kuberi dari darahku sempurna adanya. Jadi jangan hidup lagi di bawah tuduhan. Pada akhirnya darah Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi darah Yesus memberi kita hidup yang baru. Hidup yang penuh dengan kemenangan, dan karena itu maka kita diharapkan sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, maka hidup kita berdampak. Tema besar kita tahun ini adalah apa? Bertumbuh, dewasa, dan berdampak. Mari kita berpijak untuk bertumbuh sebagai orang yang sudah dibenarkan
bukan orang yang sedang menuju untuk berusaha jadi benar. Mari kita hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan untuk makin bertumbuh, makin dewasa dengan pola pikir seperti Kristus. Mari kita bertumbuh juga dengan perasaan yang bukan tertuduh, tetapi dengan perasaan seperti Yesus. Maka hidup kita tidak lagi untuk diri kita, tetapi hidup kita bisa sesuai dengan penetapan Tuhan. Kamu adalah garam dan dunia. Kedua status garam dan terang ini tidak dipengaruhi, melainkan mempengaruhi. Baik garam maupun terang tidak bisa dipengaruhi, melainkan dia mempengaruhi. Ketika garam hadir, dia akan memberi rasa yang enak, bukan rasa yang tidak enak. Ketika terang hadir, dia bisa memberikan penerangan kepada lingkungan yang ada, bukan kegelapan yang membuat orang tersandung. Mari keberadaan kita hari ini. Tema ini diangkat, kuasa darah Yesus sudah nyata. Maka mari kita hidup sebagai orang-orang yang sudah menang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit diri dan kita angkat lagu pujian. Oleh kuasa darah. Depannya apa ya? Iya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian gunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian gunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. oleh Kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu. Mari pelayan perjamuan kudus, silakan ke depan. Kekudusan-Mu melindungiku. Kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu.
kuasa darah-Mu kami telah diciptakan menjadi baru. Kami tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa, tetapi kami hidup dalam kuasa kasih karunia yang oleh karena darah-Mu tercurah buat kami. Kami beroleh pengampunan, kami beroleh pembenaran, kami beroleh perlindungan, kami beroleh pemulihan relasi, bahkan kami beroleh kemenangan hidup. Karena itu Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja terus di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi menjadi orang yang hidup dalam kekalahan, tidak lagi menjadi orang yang diintimidasi sebagai korban, tetapi kami sebagai orang yang hidup berkemenangan, yang menghidupi kemenangan itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk korban kasih karunia-Mu. Melalui perjamuan kudus ini kami mengingat Tuhan, bukan cuma penderitaan Yesus, tetapi kasih-Mu yang terbesar, yang telah Engkau nyatakan, yang telah Engkau buktikan melalui pengorbanan tubuh dan darah-Mu, yang dilambangkan oleh roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami apabila selama kehidupan kami sampai hari ini masih ada hal-hal yang belum kami selesaikan, masih ada dosa kesalahan yang ada pada hidup kami, pada diri kami. Perkenankanlah kami di hadapan-Mu, layakkanlah kami ya Tuhan, sehingga kami tidak lagi hidup di bawah hukuman, tidak lagi hidup dalam kutuk dosa, tetapi kami hidup dalam kasih karunia Allah. Biarlah kiranya turun berkat anugerah atas roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini, sehingga setiap orang yang menerima dengan iman, mereka boleh beroleh manunggal, hubungan yang terus dipulihkan. Kami disatukan dengan Tuhan dan juga dalam persekutuan dengan sesama, sehingga hubungan relasi antara Allah dan dengan sesama pun dipulihkan. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang besar akan terus menolong kami untuk hidup berkemenangan. Layakkan setiap kami yang melayani, kuduskan setiap kami yang menerima, sehingga biarlah anugerah Allah terus semakin dicurahkan melimpah di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya.